Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Pemirsa Dumai Pisen rahimakumullah. Pertama dan utama sekali, marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang Maha Pengasih, yang tidak pernah pilih kasih. Tuhan yang Maha Penyayang, yang kasih sayangnya tidak pernah terbilang. Selawat dan salam marilah sama-sama kita sampaikan buat Rasul junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang akibat memakan harta riba, teringat oleh kita ketika membaca Sirah Nabawiyah karangan Ibnu Hisham. Ceritakan di sana ketika Rasulullah SAW melakukan sebuah perjalanan yang sesungguhnya peristiwa itu tidak bisa kita terima dengan akal. Itulah peristiwa Isra dan Mi'raj. Dalam perjalanan Isra Mi'raj, Rasulullah SAW diperlihatkan berbagai bentuk kejadian sebagai tamsilan akibat dari perbuatan manusia ketika di dunia. Salah satunya yang Allah perlihatkan kepada Rasulullah ketika itu adalah beliau melihat di dalam neraka ada sekelumpulan manusia, sekelompok manusia yang perutnya besar, malah dalam cerita itu sebesar rumah. Nah, ini disebabkan akibat dari mereka memakan harta riba ketika di dunia. Itulah akibat dari mereka memakan harta riba. Nah, di dalam neraka itu Allah tempatkan mereka di sana, sebuah tempat di mana jalan yang dilewati oleh Fir'aun dan pengikutnya yang dilaknat oleh Allah. Dan mereka juga di sana. Ketika Fir'aun bersama para tentaranya, para pengikutnya lewat di tempat di mana orang tadi disisa oleh Allah Subhanahu wa taala, sambil lewat mereka menginjak-injak perut yang besar sebesar rumah tadi. Akhirnya mereka menjerit, sakit dan kesakitan. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah salah satu bentuk daripada siksaan Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang memakan harta riba. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an pada surah Al-Baqarah ayat 270, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya Allah menghilangkan berkah riba, menyuburkan sedekah, dan Allah tidak menyukai setiap orang-orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa. Jelas dari ayat ini bahwa sesungguhnya Allah akan menghilangkan keberkahan daripada riba itu sendiri. Namun Allah akan menyuburkan harta orang-orang yang selalu bersedekah. Barang-barang yang haram terhitung banyaknya, dan nanti di yaumil akhir terhadap orang-orang yang memakan harta riba di hari pembalasan nanti, mereka bergegas, mereka berjalan seolah-olah akan cepat lari, padahal mereka sesungguhnya tidak sanggup untuk berjalan. Kenapa? Mereka dalam kondisi disisa oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Dumai Pisen rahimakumullah. Oleh sebab itu, bagi kita orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk selalu takut kepada seluruh siksa dan ancaman Allah Subhanahu wa taala akibat dari perbuatan dosa yang kita lakukan. Oleh karena itu, maka kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai sekali-sekali kita terhinggap daripada memakan harta riba ini. Karena riba sesungguhnya adalah harta yang berlebihan, yang tanpa transaksi, tanpa usaha yang kita lakukan, namun kita memperoleh keuntungan. Misalnya ketika uang kita pinjamkan, maka kita berjanji dengan mereka, mereka harus mengembalikan dengan lebih. Atau ketika meminjamkan suatu barang, mereka harus mengembalikan lebih daripada kualitas barang yang mereka pinjamkan, dan sebagainya. Nah, perbuatan inilah tergolong daripada riba. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW telah bersabda. Apa kata Rasulullah? La'ana Rasulullahi akilar riba wa mukilahu wa kitabahu wa syahidai wa qala hum syawa'un.
Rasulullah SAW melaknat orang-orang yang memakan riba, yang memberi makan riba, penulisnya dan kedua orang itu selalu disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dalam hidup ini kita selalu jauh daripada perbuatan dosa, terutama sekali kita menikmati yang selalu berlebihan padahal itu tidak dibenarkan oleh agama. Demikian yang mungkin dapat kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.